Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita tak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah, bertutur dan berucap kepada Sang Pencipta. Sebaik-baik ucapan yang senantiasa harus kita ucapkan adalah kalimat tahmid dalam setiap kondisi. Dan sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bahwa mukmin selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk mengikat dirinya dengan Allah dan menghadirkan dirinya bahwa dalam pengawalan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin diajarkan Rasulullah SAW untuk berucap alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dalam kondisi mudah dan lapang dan dalam kondisi nikmat. Dan kita juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dalam ujian, dalam kesempitan dan kondisi di mana kita mendapatkan cobaan dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah dan bencana yang menimpa kita saat ini. Kemudian kita sambungkan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kembali kita akan membaca dan mentadaburi risalah Luqman untuk generasi beriman sampai pada nasihat yang ke-6, yaitu al-bu'du anit takabbur, kita menjauhkan diri dari sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Inilah nasihat di antara sekian banyak nasihat yang Luqman sampaikan melalui risalahnya kepada anaknya. Di dalam risalah Luqman kepada anaknya ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur iman kepada Allah, yang merupakan nasihat pertamanya adalah at-tauhid, yaitu memurnikan Allah dan mentauhidkan Allah di dalam ubudiyah kepadanya, di dalam tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma dan sifat, di mana Luqman memberikan penekanan agar memurnikan akidah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua adalah syariat, yaitu Luqman memberikan pesan agar mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah unsur akhlak, di mana Luqman memberikan nasihat untuk menjauhi sifat sombong. Di antara bentuk kesombongan yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya agar dijauhi, yaitu tidak boleh memalingkan wajah dari manusia. Ini bentuk kesombongan yang dinasihati oleh Luqman adalah wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa yang dimaksud dengan sombong di dalam syariat kita, ya, di dalam syariat agama kita. Beliau mengatakan al-kibr al-hala allati yakhtassu biha al-insan ma'i'jabihi bi nafsihi. Di satu kondisi di mana seseorang manusia, ya, di mana dia mengagumi dirinya. Wadzalika ayyara nafsahu akbaru min ghairi. Di antara bentuk kesombongan yang dilakukan oleh manusia, di mana dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, merasa dirinya lebih terpandang dari yang lain. Wa a'zamu dzalika ayatakabbar ala rabbih. Di antara kesombongan yang paling besar adalah di mana dia mengagungkan atau membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan cara ayam tani'a min qabulil haqqi wal id'an. Dengan cara tidak menerima kebenaran
dan tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menerima kebenaran itu juga merupakan bagian dari kesombongan kepada Allah. Ketika disampaikan kepada kita sebuah ayat, sebuah hukum di dalam agama, disampaikan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia tidak menerima kebenaran yang hak dari Allah dan Rasulnya, maka di situ dia telah menghiasi dirinya dengan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menerima kebenaran. Wal iz'anu lahu bit tauhidi wat ta'ah. Yang kedua, dengan cara tidak mau tunduk kepada Allah dengan mengesahkan dan ketaatan kepadanya. Maka inilah kesombongan yang paling besar, yaitu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menerima kebenaran dan tidak mau tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Bagaimanakah sesungguhnya penyakit sombong ini di dalam kacamata Islam? Para ulama mengatakan at-takabbur da'un wabil wa maradun khatir. Bahwa sifat sombong itu adalah penyakit yang mematikan dan mengerikan. Ya, wa maradun khatir, ya. Dia adalah penyakit yang berbahaya. Wa sifatun karihatun, dan satu sifat yang dibenci. Dia adalah penyakit yang mengerikan, penyakit yang berbahaya, dan sifat yang dibenci orang. Ya, dia mana ketika dia memiliki sifat sombong, takhfid sahibaha wa tuqallil min sya'nihi. Itu akan akibat dari kesombongan yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun dia merasa hebat, sesungguhnya dia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, wa tahuttu min qadrihi, ia akan meruntuhkan keutamaan dirinya. Wal wajib 'alal muslim, ya, yang wajib bagi seorang muslim ayyakuna mutawadhi'an. Ya, muslim itu dia tawadhu. Wa an la ya'rid biwajhi 'anil nas, dengan cara tidak memalingkan wajahnya dari manusia. Wala yabta'id anhum, dan tidak menjauh dari manusia. Kita ini makhluk sosial. Kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kita memalingkan wajah kita kepada manusia, dari manusia, dan jangan kita menjauh dari manusia. Bersahabatlah dengan orang, dan itu menunjukkan sifat tawadhu. Wa alla yanzur ilan nasi bihtiqar. Jangan sampai pula kita memandang orang dengan remeh. Jangan sampai kita ini melihat orang, ya, memiliki kelemahan yang kita lihat lalu kemudian kita remehkan. Ya, sebagaimana dalam ungkapan wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas setiap orang yang beriman pasti ada orang yang di atas orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih berilmu. Ya, sebagaimana ungkapan kita juga, di atas langit ada langit. Mungkin Anda memiliki kelebihan, iya, tapi jangan sampai kelebihan Anda itu menjatuhkan Anda kepada dosa dan dengan cara Anda meremehkan orang lain. Wa ta'al, dan sifat meninggi. Wa yu'amilun nas bit-thib liyaksib waddahum wa hubbahum. Hendaklah kita ini bermuamalah dengan manusia dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, ya, agar kita mendapatkan kasih sayang dan cinta mereka. Ini adalah pola hidup yang benar di dalam agama kita. Kita menjauhi sifat sombong, ya, dengan tidak memalingkan wajah kita dari orang lain, dengan tidak membatasi diri kita dengan orang lain, ya. Namun seharusnya kita adalah bersifat tawadhu dengan cara kita bermuamalah dengan cara yang baik dan berkata dengan perkataan yang baik kepada siapapun. Kita berusaha untuk berakhlak mulia, dengan siapapun kita berusaha bergaul. Nah, oleh itu para ulama mengatakan al-mutakabbir insanun marid. Sejatinya orang yang sombong itu adalah manusia yang sakit. Jadi jangan dikira sakit itu hanya sakit fisik, tetapi ada orang yang sesungguhnya dia sakit ketika dia menimbun dan menyimpan sombong di hatinya dan di jiwanya, maka sesungguhnya ini adalah manusia yang sakit. Yanfurun nasu min, manusia lari darinya, tidak mau untuk bertemu dengannya. Yakrahunahu, manusia membencinya. Wala yawadduna wa ru'yatah, tidak pengen untuk berjumpa. Jangankan ingin bicara,
ketika disebutkan namanya enggak pengen untuk berjumpa. Begitulah efek buruk daripada sifat sombong. Wa yatadayaquna liwujudihi, orang merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Yang tadinya semuanya anteng saja, semuanya nyaman bicara, tapi kalau dia sudah masuk ke majelis kita, kita merasa tidak nyaman. Fala yuhibbuhun nas, dan tidak disukai oleh manusia. Wala yahtarimunahu, dan tidak akan dihormati oleh orang. Wala qimata lahu li hayatil insan idza kana makruhan wal iyadu billah. Dan ketahuilah tidak akan ada nilai seseorang apabila manusia itu tidak disukai orang atau dibenci orang. Waliyadzubillah. Jadi kemuliaan seseorang itu akan dilihat sejauh mana disukai oleh orang lain. Tanda Allah cinta kepada kita, orang cinta kepada kita. Tanda Allah menyukai kita, orang yang ada di sekitar kita menyukai kita. Maka berusahalah kita untuk dicintai Allah dengan cara mencintai manusia. Kalau kita mendapatkan cinta manusia, insya Allah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mari kita berusaha untuk mengintrospeksi diri dan kita sampaikan kepada anak kita nasihat ini. Jangan sombong, jangan engkau memiliki sifat sombong. Dalam engkau menjauhi sifat buruk ini. Dan apabila kamu bersahabat nantinya nak, maka bersahabatlah dengan lemah lembut dan penuh tawadu. Jika kamu hidup nanti, maka hiduplah dengan memiliki akhlak yang indah seperti akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu memiliki tawadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat di antara perbuatan yang kategori sombong yang dinasihati oleh Luqman di sini adalah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini nak dengan marha, yaitu dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang sombong lagi membanggakan dirinya. Bentuk lain daripada sombong selain dari memalingkan wajah dari manusia, yaitu berjalan dengan penuh keangkuhan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di antara makna wala tamshi fil ardi maraha ay khuyala mutakabbiran jabbaran anida, yaitu sombong, membanggakan dirinya, la taf'al dzalika yubghidukallah. Kalau itu kamu lakukan, maka Allah akan membenci kamu. Maka di antara bentuk kesombongan lain adalah di mana berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong dan merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, dan merasa dirinya lebih agung, dari terhormat, terpandang dari yang lainnya. Maka di sini Luqman Al-Hakim melarang anaknya untuk takabbur, bersifat sombong, tidak memalingkan wajah dari orang lain. Artinya jika berbicara, bicaralah dengan wajah yang penuh, sempurna, wajah yang berhadapan langsung dengan orang yang mengajak kita berbicara. Tidak boleh kita memalingkannya. Yang kedua, berjalanlah dengan seadanya, dengan tawadu, dan sesungguhnya itu akan dicintai oleh manusia dan akan disenangi oleh orang. Ikhwatul iman hafizakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita dalam sifat tawadu. Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat tawadu, adalah qudwah di dalam akhlak yang sangat mulia ini. Rasulullah SAW ketika berbicara dengan sahabatnya, berbicara dengan wajah yang berseri-seri, berbicara dengan wajah yang menunjukkan kalau dia mendengarkan ucapannya. Ucapannya itu terlihat dengan lutf, dengan lemah lembut, kemudian dengan sikap yang menunjukkan kasih sayang, kemudian dia memenuhi permintaan para sahabatnya dan duduk bersama orang-orang fuqara dan masakin. Bahkan tidak hanya duduk, makan bersamanya. Adalah Nabi kita SAW ya qudwah di dalam tawadu, di dalam sifat atau akhlak yang mulia ini.
Beliau apabila bertemu dengan para sahabatnya, ya, dengan wajah yang berseri-seri, bicara dengan mereka dengan ucapan yang lembut, kemudian memenuhi undangan para sahabatnya, bahkan menolong para sahabat yang membutuhkan bantuan, duduk bersama orang fakir dan miskin, dan bahkan makan bersama mereka. Ada sebuah kisah yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang tawadu. Suatu ketika manusia melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di suatu hari di sebuah pasar di kota Madinah. Dia sedang membawa di atas pundaknya sebuah atau bagian dari kambing yang telah dipotong. Bahkan keluarga beliau kaget dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qalu lahu, mereka mengatakan, laqad fadahtana bainal muhajirin wal ansar. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan ini membuat kami hina dan tercela di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Maka lihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengatakan kepada mereka, faqala lahum, la wallahi, la, tidak, demi Allah, la takunu ta'atur rabb, sesungguhnya ketaatan kepada Allah, la illa bitawadu' wa zuhd fi dunya. Ketaatan kepada Allah tidak akan bisa terwujud kecuali dengan tawadu' dan zuhud di dunia ini. Wa qila lahu ya yauman ya khalifatullah fi ardihi. Dikatakan kepadanya suatu hari, ya khalifatullah fi ardihi, wahai khalifah Allah di muka bumi. Maka Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, faqala innama ana khalifatu Rasulillah. Saya ini bukan khalifatullah fi ardi, tetapi saya ini adalah khalifatu Rasulillah. Itu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Amirul Mukminin berjalan di sebuah pasar, membawa potongan kulit dari seekor kambing. Di tengah pasar, siapa dia? Amirul Mukminin. Siapa hari ini pemimpin yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Karena tawadhu'nya dia bisa melakukan. Kan dia memandang dirinya depan manusia tidak jauh lebih baik. Karenanya bisa melakukan. Ketika seseorang memandang dirinya lebih mulia dari yang lain, maka dia tidak akan bisa melakukan yang itu merupakan pekerjaan biasa dalam pandangan manusia. Tetapi karena memiliki sebuah sikap yang tawadhu, akhlak mulia, di mana tidak merasa dirinya tidak jauh lebih hebat dan jauh lebih mulia dari yang lain, maka dia bisa melakukan itu. Kisah yang kedua dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Faruq, di mana di suatu hari beliau berjalan, ya, membawa qirbah. Qirbah itu adalah sebuah tempat air yang terbuat dari kulit yang diisi dengan, ya, air. Artinya tempat air yang terbuat dari kulit, kemudian diisinya air, lalu diletakkan di atas di belakangnya, di punggungnya. Fata'ajjaban nas, dan orang semuanya merasa aneh melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qalu lahu, mereka berkata kepadanya, ma hadza ya Amirul Mukminin? Apa yang kau lakukan ini wahai Amirul Mukminin? Ini sebuah pekerjaan yang mungkin tidak layak kamu lakukan. Sebuah bentuk ta'ajjub. Qala la syai', tidak ada apa-apa yang kulakukan, ghaira anna nafsi hadathatni bil kibr fa aradtu an adhillaha. Subhanallah. Coba kita lihat rahasia Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dilihat oleh semua orang, dia membawa qirbah, digendongnya di atas punggungnya, maka kemudian diletakkan di atas punggungnya, maka kemudian dia dikatakan kepada beliau oleh kaum muslimin, kenapa engkau lakukan ini wahai Amirul Mukminin? Maka dia mengatakan, tidak ada apa-apa, karena diri saya membisikkan bahwa saya sombong, maka kemudian
saya ingin menghinakan jiwa saya dengan melakukan ini. Maka mari kita lihat bagaimana para sahabat menyikapi diri dari sifat sombong, dan jika ada dalam bisikan itu maka dia langsung berusaha untuk menghilangkan dari keburukan yang ada dalam jiwanya. Ada kisah yang ketiga yang sangat menarik. Umar ibn Abdul Aziz anhu ya radhiyallahu taala anhu ya'tihi dhaifun zata laila, didatangi oleh seorang tamu di satu malam. Wa kana yaktubu fakadu siraz ay yantafi'. Ketika itu dia sedang menulis dan cahaya dari lampu itu hampir saja mati. Faqala ad-dhaif, tamunya berkata, aqumu ilal misbahi fa uslihahu, izinkan aku untuk memperbaiki lampu itu. Faqala Umar, laisa min karamir rajul ay yastakhdima dhaifahu. Kemudian Umar berkata, bukanlah sebuah kemuliaan bagi seorang laki-laki di mana dia menyuruh tamunya. Faqala dhaif, maka kemudian tamu itu berkata, idzan unabbihil ghulam, kalau begitu saya akan bangunkan anak kecil, saya ingatkan agar dia membantu kamu dalam menghidupkan cahaya lampu itu. Maka Umar mengatakan, innaha awwalu naumatin namaha fala tuqidhu, jangan bangunkan dia, itu merupakan baru tidur anak itu, baru tidur, dan jangan dibangunkan. Summa dhahaba ilal misbah wa mala'ahu zaitan, kemudian dia pergi ke lampu tersebut dan diisinya minyak. Faqala dhaif, maka kemudian tamu itu berkata, qumta bi nafsika anta ya amirul mu'minin, engkau sendiri yang melakukan itu. Faqala Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, zahabtu wa ana Umar, aku pergi memperbaiki, mengisi minyak lampu itu, saya Umar. Wa raja'tu, setelah aku isi dan aku kembali, aku juga Umar. Wa ana Umar, ma naqasa min syai' minni syai', ma naqasa minni syai', tidak ada yang kurang dariku. Wa khairun nas, kata beliau, man kana lillahi mutawadhi'an, sebaik-baik manusia adalah orang yang tawadu karena Allah. Subhanallah, seorang amirul mukminin mampu mengatakan itu. Aku pergi mengisi minyak, aku Umar. Dan setelah aku selesai mengisi minyak dan aku kembali, namaku Umar. Tidak ada yang kurang dariku sedikit pun, tidak ada yang hilang dariku sedikit pun, dan tidak ada yang hina dariku sedikit pun. Coba lihat betapa tawadhu'nya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz, mereka adalah amsal, ya, contoh di dalam akhlak yang sangat mulia ini. Ikhwatul iman hafizakumullah, maka marilah kita berusaha untuk menanamkan sifat tawadu pada diri dan anak-anak kita, dan kita ajari mereka agar menjauhi sifat buruk, yaitu yang namanya takabur, dengan cara tidak diantaranya dengan tidak memalingkan wajah dari manusia, dan dengan tidak berjalan dengan cara yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan buruknya sifat sombong itu sampai Nabi menyebutkan tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar zarrah, ya, dari bentuk kesombongan. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, sesungguhnya jika ada orang yang pakaiannya bagus dan sendalnya bagus, bagaimana itu ya Rasulullah? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, kata Rasulullah. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka alangkah indahnya akhlak
tawadhu, dan alangkah dicintai oleh orang di dalam kehidupan ini. Ikhwatul iman hafizakumullah. Nasihat risalah yang berikutnya yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada buah hatinya adalah at-tahalli bis sakinati wal waqar, menghiasi diri dengan ketenangan dan penuh dengan keteduhan. Jadi kita diajari untuk menghiasi diri dengan ketenangan, as-sakinah, sukun. Kita berusaha untuk bersikap tenang, al-waqar, kita tidak kerasak kerusuk. Jadi kita memiliki sifat yang tenang di dalam kehidupan kita, memiliki kepribadian yang tidak isti'jal, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak risau dan tidak gaduh di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menyebutkan di antara bentuk daripada akhlak yang dibangun oleh Luqman kepada anaknya, waqsid fi masyika, wahai anakku, hendaklah kamu berjalan dengan i'tidal, dengan sederhana. Para ulama menjelaskan makna waqsid fi masyika seperti dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala 1387, tawassut fi ay wal qasdu ma bainal isra' wal bati, berjalanlah kamu dengan tidak terlalu cepat dan juga terlalu lambat. La tadubbu dabibal mutamawitin wa la tasubbu wasba syattar, wa qala sallallahu alaihi wasallam sur'atul mashi tuzhibu bahaul mu'min. Berjalan cepat-cepat itu akan menghilangkan wibawa, menghilangkan kewibawaan seorang beriman. Maka Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, petunjuk kepada anaknya dengan berjalan seimbang, tidak berjalan dengan cepat-cepat atau pula tidak lambat, yang menunjukkan kemalasan, yang menunjukkan tidak ada gairah dan semangat. Tetapi berjalanlah muqtasidan, laisa bil bati'il mutakasil, tidak lambat yang menunjukkan sifat orang malas, wala bis sari'il mufrid, atau juga tidak dengan cepat yang berlebih-lebihan. Wa yakuna munazzaman fihil waqar, berjalan dengan teratur, ada ketenangan, wal jalal, penuh dengan kewibawaan, was sakinah, wal i'tizaz, penuh dengan wibawa dan hudu wa tuma'nina. Semua itu maknanya adalah mutaqaribah, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan panduan agama kita. Maka itulah bahwa orang-orang yang sesuai dengan nasihat ini, kita akan lihat bahwa betapa orang itu Masya Allah akan terlihat wibawanya dan akan terlihat kebaikan, terpancar kebaikan pada dirinya. Maka Luqman memberikan nasihat ini agar kita juga memberikan nasihat. Terkadang anak-anak kita berjalannya seperti orang berlari, atau juga ada terkadang ketika berjalannya seperti orang merangkak, lambatnya. Dan bisa kita lihat, kita perhatikan di rumah kita, ketika kita suruh anak kita di dalam aktivitas di rumah kita, misalnya bagaimana dia sambutannya ketika diperintahkan mengambil air atau membersihkan sesuatu dan seterusnya, bagaimana anaknya. Maka perlu kita latih cara berjalan. Ini bukanlah perkara yang sepele dalam urusan agama, tapi pandulah anak kita dengan cara berjalan yang benar, dengan jalan yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim melalui risalah Luqman Al-Hakim. Di antara nasihat Luqman yang berikutnya adalah at-ta'addub fil qaul, beradab ketika berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, waghdud min sautika, waghdud min sautik, inna anqaral aswati la sautul hamir. Pelankanlah suaramu, rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya himar, yaitu seekor hewan yang disebut dengan himar, bahasa kitanya adalah keledai. Para ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir menjelaskan, kenapa suara keledai merupakan suara yang terburuk, di mana ternyata di antara rahasia kenapa keledai merupakan suara yang tidak baik, karena disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, li'anna awwalahu zafir, suara pertama itu lengkingan, dan wa akhiruhu syahiq,
Dan suara terakhirnya adalah pekikan yang sangat kuat. Kasauti ahlin nar, seperti suaranya ahlun nar, seperti suaranya penduduk neraka. Maka disinilah kinayah dari sebuah makna daripada suaranya seekor himar adalah suara tidak baik. Maka mari kita ajarkan kepada anak kita kalau bicara, ya bicara dengan suara yang pelan, bicara kepada keluarga dengan bahasa yang tidak tinggi, ya. Yang tinggi-tinggi itu suaranya adalah suaranya ahlun nar. Dan mari kita hadirkan surga di rumah kita sebelum kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara beradab ketika berbicara. Di antara adab yang ditekankan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah adab berbicara. Yang tadi adalah adab berjalan, ya, dengan sederhana, kemudian adab berbicara dengan tidak memalingkan wajah dari orang, kemudian adab berucap, berkata seperti yang telah disampaikan Allah, waqudud min sautik, rendahkanlah, pelankanlah suaramu. Nah, ikhwatal iman hafizakumullah, sesungguhnya yang diajarkan Luqman kepada anaknya di antara adab dalam berucap adalah dasar-dasar adab yang sangat agung di dalam agama kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling bagus suaranya, yang paling bagus ucapannya. Jika dia bicara dengan penuh wibawa, tenang. Dan jika dia berbicara semua orang mendengarkan apa yang disampaikan. Dan jika dia bicaranya bisa diulangi orang, bisa dihafal orang. Masya Allah, beginilah bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memberikan pelajaran kepada kita orang beriman agar berbicara tidak melebihi daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita didik anak-anak kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dengan akhlak yang sangat terpuji ini, akhlak di mana kita merendahkan suara kita, kemudian kita berjalan dengan sederhana, kemudian berbicara dengan bahasa yang didengar, tidak pula keras yang menyakitkan telinga atau pelan yang tidak didengar oleh orang lain. Tapi bicaralah seperlunya, dan jangan sampai suara itu seperti suara himar yang lengkingannya sangat tinggi dan pekikannya sangat tidak mengenakkan jiwa kita. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Alusi juga menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerupai suara tidak baik itu dengan suara himar, karena suara himar min akbaiha, seburuk-buruk suara. Wa as'abiha 'ala sama, sangat sulit didengar oleh telinga kita. Wa wahashiha, dan sangat tidak disukai oleh jiwa. Wal murad bil aswatul hayawanat, ya, suara dari hewan yang ada di sekitar kita, di antaranya hewan keledai kita. Maka daripada apa yang disampaikan tadi oleh para ulama, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Luqmanul Hakim di antara nasihat-nasihat dan risalah yang beliau sampaikan kepada buah hatinya, seperti apa yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Pertama adalah amarahu bi asriddin. Risalah Luqman pertama, beliau menyuruh dasar-dasar agama, yaitu tauhid, yang dimana Allah Subhanahu wa taala kita berikan ketaatan kita kepadanya semata. Yang kedua, berpindah risalah menasihati anaknya dengan berbakti kepada orang tuanya dengan cara mensyukuri mereka, ya, berbuat baik kepada mereka, taati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan agama. Kemudian kita diperintahkan untuk menghadirkan pengawalan bahwa Allah Maha luas ilmunya dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan kita. Jika perbuatan itu baik, Allah akan balas di akhirat kelak, dan jika perbuatan itu buruk, maka Allah pun akan berikan balasan buruk padanya di hari kiamat kelak. Lalu kemudian masuk pada pembahasan syariat, yaitu tentang ibadah salat, di mana diperintahkan untuk mendirikan salat, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian bersabar di dalam
berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah terakhir diberikanlah sebuah adab, yaitu dengan cara tidak meninggikan suara dan berbicara dengan pelan-pelan dan tidak menyakitkan telinga orang yang kita ajak bicara. Ikhwatal iman hafizakumullah, fa nas'alullah al-aliyyil qadir ayyuwaffiqal jami' lil istifada min wasaya Luqman. Kita mohon kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari risalah Luqman li ibnihi, ya, untuk generasi beriman, wa tatbiqatuha fi hayatil yaumiyah, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, lil fauzi bil jannati wan najati minan nar, agar kita menang dengan masuk ke dalam surga dan selamat dari nerakanya. Innahu sami'un mujib walillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya Allah yang mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Dan mari kita selalu berucap dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan keberkahan dari apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.